Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وخليل ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam hendaknya kepada Nabi besar Muhammad SAW selalu kita ucapkan dan kita zikirkan. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sudah terhitung berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan ketetapan pemerintah, malam hari ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kalau seandainya besok bagi siapa yang ingin saum ibadah puasa, maka sudah bisa malam hari ini kita melakukan sahur. Karena di antara sunnah berpuasa itu adalah makan suhur, Sahurnya itu makanannya, suhurnya itu prosesnya. Nah, seperti dalam kalimat lain atau kata lain, wudu itu prosesnya, Pak. Sedangkan air untuk berwudu dalam istilah fuqaha atau dalam bahasa Arab itu wudu fa'ul, Demikian juga sahur. Sahur itu dalam istilah fuqaha itu artinya makanan yang dimakan. Sedangkan prosesnya adalah suhur. Rasul bersabda tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Bersahurlah kalian. Tasahharu gitu ya. Fa inna fis suhur karena dalam proses sahur itu ada keberkahan. Maka nggak hanya makan, Pak. Kalau nggak bisa makan, mungkin bisa minum. Saudara kita yang nggak punya makanan, mereka dengan air saja. Mereka minum, maka sudah sah, Dikatakan suhur, proses makan ataupun proses suhur, gitu ya. Nah, bismillah. Jadi pahala besok itu Allah cintai, Allah lipat gandakan, Pak. Karena juga kita sekarang berada di bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an
bahwasanya ada 12 bulan di sisi Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Siapa yang masih ingat Pak itu surat apa dan ayat keberapa? Jangan lihat mushaf. Kalau ada, kita ada hadiah Pak ya. Iya. Iya, silakan Pak. Apa? Iya, Masya Allah. Coba Pak bacakan Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, hafal itunya sudah ya. Sudah katakan hafal. Masya Allah. Iya. Wa yagumna, Masya Allah. Taib, betul ya Pak ya. Surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hitungan bilangan bulan di sisi Allah itu 12 ya, 12 syahran bulan, minha di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, Islam adalah agama yang lurus. Fala tazlamu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi di dalam bulan-bulan haram itu diri-diri kalian ya. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya. Namun ada alasannya, orang musyrik yang seperti apa yang kita perangi? Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka duluan menyerang kalian kan itu. Secara keseluruhan juga. Wa'lamu, ketahuilah, innallaha ma'al muttaqin ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, ini Pak ya. Jadi kita sekarang berada di bulan haram, maka perbanyaklah amal soleh. Apapun amal solehnya itu Allah lipat gandakan. Terkhusus nanti di 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka ibadah yang kita kerjakan Pak melebihi ibadah, pahalanya itu melebihi pahala orang berjihad di jalan Allah. Ya, Allah cintai. Jihad itu luar biasa Pak. Orang yang betul-betul jihadnya syar'i, niatnya ikhlas, maka laisa lahu jazaa ilal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga gitu. Bila hisab, tanpa dihisab lagi dosa-dosanya yang lalu. Makanya para teroris ya semangat sekali jihad Pak ya. Karena luar biasa keutamaannya memang. Namun kan jihad mereka keliru dan salah. Seperti jihadnya kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Iya. Tujuannya bagus, namun dalil-dalil mereka bagus, namun tujuan mereka batil ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab Tauhid. Kemarin kita telah masuk kepada dalil dari hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah bab tentang ya Allah mencabut rasa takut pada hati malaikat ketika mendengar itu kan takut mereka. Ya, mereka takut mendengarkan firman Allah. Allah hilangkan rasa takut itu. Kemudian ya mereka bertanya kepada Jibril apa yang telah difirmankan oleh Allah, maka Jibril mengatakan kebenaran. Dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kemarin ya. Sekarang kita lanjutkan dia. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau dan mudah-mudahan kita bisa memperoleh manfaat dari ilmu beliau, amin ya mujibas sa'ilin. Jadi pada hadis yang sebelumnya ya, bahwasanya syaitan, jin-jin kafir, mereka saling berhimpitan, saling membuat apa namanya itu Pak, seperti ini ya, membuat ya seperti orang manjat pohon pinang gitu ya. Apa istilah kita itu membuat apa nama itu? Ya, tersusun-susun ya, dalam rangka mencuri berita langit, mencuri firman Allah.
Jadi di antara mereka ada yang disambar oleh meteor, oleh senjata langit, oleh batu dari langit. Sebelum sampai mereka menyampaikan berita yang mereka curi itu kepada yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya sampai kepada wali mereka, sekutu mereka di dunia, para tukang ramal, para dukun. Mereka adrakahu syihab. Syihab ini jamaknya syuhub. Syuhub ini adalah adraka al-mustariqa asy-syihabu. Sebelum terkadang sebelum sampai mereka mendapatkan yang mereka curi berita langit itu, adraka, mereka telah disasar gitu ya. Mereka telah dikenai. Al-mustariq itu pencuri oleh asy-syihab. Syihab itu Pak, kalau kita artikan di kamus itu meteor langit ya. Mereka memang ditembak gitu. Ditembak mereka oleh batu langit. Wa huwa alladhi yurma bihi. Yang dimaksud dengan syihab itu adalah yang dilemparkan dengannya. Jadi batu yang dilemparkan kepada mereka syaitan yang mencuri itu qabla ilqaiha. Sebelum, terkadang mereka kena dan terkadang telah mereka sampaikan baru kena batu, Pak. Itulah yang kata orang betul juga kata dukun. Satu benar, 100 yang dustanya. Ini Pak ya. Fayuhriquhu, kemudian batu itu membakar mereka. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan jin itu bisa dibakar. Bisa dibakar. Apakah dibakar di sini ini secara fisik? Wallahu alam. Boleh jadi dibakar secara ruhani, metafisika gitu ya. Atau bisa pula secara fisik, seperti itu. Artinya dalam hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya jin kafir atau syaitan itu memang bisa terbakar. Maka kalau ada orang yang meruqyah memang mereka bisa mati. Jadi dengan izin Allah, Allah bisa mendatangkan kekuatan dari bacaan-bacaan kita. Dengan bacaan itu Pak, ini bisa menyakiti jin-jin kafir. Dalam meyakini orang kesurupan ini ada 3 mazhab Pak ya. Namun yang selamat itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 pendapat. Yang pertama Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah ini enggak mempercaya sihir. Enggak ada itu orang kesurupan. Semua mereka logikakan. Itu kata mereka itu hanya halusinasi lah. Memang halusinasi ada juga Pak. Namun ada memang yang orang kesurupan. Ada memang orang itu karena sugesti, halusinasi ya. Namun juga ada yang kesurupan. Orang Mu'tazilah enggak ada itu kata mereka. Nah, ini hati-hati Pak ya. Pemahaman seperti ini dibawa oleh orang-orang yang mempelajari gelombang otak, orang yang mempelajari ilmu hipnotis itu, para mentalis, para tukang sulap, termasuk pesulap merah kena juga itu ya, kepada faham Mu'tazilah. Nah, ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Nah, kemudian ada paham yang kedua Sufiyah, yang tadi ekstrim, kita katakan ekstrim kiri lah ya. Yang ini ekstrim kanan. Yang tadi ini dia menolak adanya kesurupan. Kalau orang Sufi, bahkan orang itu bisa katanya di mediator ya, di mediumisasi. Artinya kita bisa menarik, bahkan kita bisa mendatangkan apa? Mendatangkan malaikat, ya kan? Malaikat pun bisa mereka seru, saking hebatnya mereka. Seperti Dajjal yang sekarang Pak muncul pakai pesantren juga Pak. Dapat dari katanya dapat surat juga dia dari Kemenak gitu. Iya, orang gila menjadi kiai. Katanya bahasanya bahasa Suryani. Nauzubillah, itu orang gila Pak ya. Seharusnya Bapak itu ya sudah di dalam rumah sakit jiwa itu. Sembarang baco aja Pak. Ya inna maqalin. Sembarang ganggu juga pengikutnya, benar, mantap ya. Padahal yang dibacanya entah apa aja.
Ini hadirin, ini menyesatkan umat manusia dia. Ya punya pesantren juga Pak, ya. Nauzubillah min dzalik ya. Dan dapat izin dari Kemenak juga gitu ya. Ini yang seperti inilah yang menyesatkan umat manusia itu. Bahkan dia kan langsung dia memerintah Jibril bisa dipanggilnya katanya. Iya. Jangankan bedah kitab, saya berani bedah langit. Nauzubillah, bentuk itu bedah langit. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini dajjal itu ya. Iya, dajjal yang semakin banyak. Memang kata Rasulullah SAW itu kan, di akhir zaman itu Pak akan muncul para dajjalun ya. Karena dajjal itu pendusta, ya, pembohong yang mengatasnamakan agama namun isinya semuanya kebohongan dan kedustaan. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian yang pertengahan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menetapkan adanya kesurupan itu memang ada. Iya. Sihir itu memang ada. Sihir itu ada yang sifatnya apa namanya, kecepatan tangan sulap, itu sihir juga. Kemudian memang ada sihir dari syaitan. Nah, kemudian ya kita juga tidak meyakini ya seperti keyakinan orang sufi yang mana mereka bisa langsung berinteraksi dengan malaikat Jibril lah kan gitu, atau bisa mencabut sukma orang, nauzubillah ya. Hebat mereka ya. Namun itu hanyalah klaim saja. Mereka mengaku-ngaku saja gitu ya. Padahal tidak sesuai dengan kebenaran. Ini hati-hati Pak ya, di zaman sekarang luar biasa Pak. Ya, orang-orang yang menyesatkan manusia banyak sekali ya. Kalau kita tidak belajar dengan benar, maka ya dikhawatirkan kita terkena syubhat yang seperti itu. Ini luar biasa ya. Dukun itu ya, dukun sekarang sudah alih profesi menjadi kiai, menjadi mama ya. Mama siapa namanya gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya fitnah akhir zaman Pak. Ini banyak pengikutnya Pak. Ya, banyak sekali itu yang mengidolakan yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, syaitan ini dia berdusta. Satu kebenaran yang mereka curi dari langit, kemudian kebenaran itu ya dibumbui, dilapisi ma'aha mi'ata kadzbah. Ya, bersamanya itu ada 100 kedustaan. Kemudian barulah mereka dapat berita itu, berita langit yang mereka curi itu, mereka sampaikan fayulqihi ila as-sahir wal ka'awil kahin. Mereka sampaikan kepada penyihir dan paranormal kan gitu. Baik, sekarang kita bacakan makna global dari hadis di atas. Jadi hadisnya sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, dan apa makna secara umum, secara global daripada hadis di atas. Nah, ini akan beliau terangkan kepada kita. Qala, beliau berkata di sini, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ta'zimil malaikati li kalamillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang pengagungan malaikat terhadap kalamullah. Jadi malaikat kalau mendengarkan kalamullah Pak, luar biasa. Mereka sangat mengagungkan, beda dengan kita hari ini. Ketika Ustadz baca Al-Quran kita senang ngobrol Pak ya, seolah-olah itu tidak ada harganya. Nak baca ayat, baca hadis lah, yang penting kita ngobrol, nggak peduli. Nah, ini bukan sifat orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu apabila dibacakan Al-Quran, bagaimana Pak? Dan itu harus dilatih. Wajilat qulubuhum. Gitu. Apabila, jangankan Al-Quran ya, mendengarkan nama Allah saja disebut, ya Allah gitu, langsung Pak bergetar hati kita. Dan ini harus kita latih Pak. Memang kan biasa-biasa aja sekarang, ya kan? Namun itu kita latih. Dan kalau seorang itu betul-betul mencintai Allah, betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka zat yang dia agungkan itu ketika disebut, maka akan bergerak hatinya Pak, akan bergetar hatinya. Contoh, kita sekarang mencintai siapa? Orang tua kita. Disebut nama orang tua kita Pak. Kalau biasa-biasa aja berarti kurang cinta kita.
Ya, tapi kalau orang tua kita disebut ada yang menceritakan tentang kebaikan, senang kita, masya Allah, itu ayah saya. Ya, si fulan itu, ya, dia masya Allah gini kebaikannya seperti itu, diceritakan kebaikan orang tua kita, maka senang hati kita. Ya, kenapa? Karena kita cinta sama orang tua kita. Sebaliknya ketika orang tua kita dimaki, dicaci, marah kita, Pak? Marah. Karena bentuk, ya, kita respect dengan orang tua kita. Ini hadirin. Demikian juga ketika Allah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala disebut atau firman Allah dibacakan, maka kita harus, ya, begitu kita, ya Allah, ini kalamullah ini. Maka kita harus apa, Pak? Harus betul-betul kita resapi dan kita minimal diam. Jangan ngobrol. Karena kalau kita baca Al-Qur'an kita ngobrol juga, Pak, apa yang akan kita dengarkan seperti itu. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Banyak sekarang yang hadirin yang diberikan oleh Allah itu seperti itu. Pas penceramah membacakan ayat-ayat Allah gitu, ya. Oh ya Allah, Pak, ya, yang di belakang riuhnya minta ampun. Saya pernah seperti itu, Pak, ya. Makanya kalau saya diundang lagi ke situ pikir-pikir, Pak, ya. Saya pernah dulu diundang misi tausiah, Pak, di acara ini, ya. Acara arisan ibu-ibu PU gitu, ya. Ya Allah, kita, ya Allah, ngobrolnya, Pak, ya, luar biasa sekali itu seumur hidup saya, Pak, ya. Ngisi tausiah ributnya minta ampun. Sampai saya bilang, ini mau dilanjutkan nggak, Bu? Iya, katanya. Kita mulai ngomong, dia ngomong lagi. Begitu seterusnya, luar biasa. Ya, maka itu nggak ada betul-betul bagaimana penghargaan kita. Jangan, boleh ustadznya nggak dihargai nggak apa-apa, tapi ayat Al-Quran tolong dihargai, ya. Karena yang dibacakan itu adalah ayat suci Al-Quran. Ini luar biasa, Pak. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka hati kita akan, ya, tergerak gitu. Hati kita akan bergetar, Pak. Kita akan nyimak, ya Allah, ini ayat Allah, ini tidak main-main. Kenapa? Karena kalau kita dengar ayat Allah itu, Pak, dapat pahala. Dan syaitan nggak mau, Pak, ayat Allah itu diperdengarkan. Syaitan akan berusaha bagaimana kita tidak fokus mendengarkannya. Nah, makanya orang-orang yang ribut itu, Pak, itu syaitan itu. Syaitan dari golongan manusia. Karena yang nggak suka ribut ketika Al-Quran dibacakan, itu adalah golongan syaitan. Syaitan itu sifat, Pak, ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan syaitan itu diambil dari kata syatona, artinya ba'uda, jauh dari kebenaran. Jadi orang yang ribut ketika dibacakan Al-Quran itu nggak benar itu, jauh dari kebenaran. Kenapa? Sedang nyimak saja, terkadang nggak paham juga artinya, apalagi ribut, ya, Pak? Iya, sedang nyimak saja, bahasa Arabnya aja belum kita terjemahkan, nggak paham juga gitu, ya. Apalagi ribut. Ya, itu pengalaman saya yang luar biasa, Pak. Saya pernah ngisi kajian ibu-ibu di kampung-kampung, nggak seperti itu. Alhamdulillah diam itu sekali itu, Pak. Nauzubillah, pengalaman pahit, ya. Iya, ributnya luar biasa, Pak. Iya, kena mental saya habis itu, Pak. Ya Allah, ya. Sekali ini kita, ya. Iya, ributnya luar biasa, suaranya riuh gitu, ya. Wah, ini sekali ini aja nih ngisi dorong arisan, karena nggak fokus, dia mikirin entah apa gitu, ya. Mungkin mikirin duit atau apa, ya. Nak nerima banyak mungkin. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada penjelasan hadis ini, ya. Bahwasanya malaikat itu pas sangat mengagungkan kalamullah. Wa ma ya'tarihim minal khauf, dan apa yang ya'tarihim itu artinya yusibuhum, dan apa yang menimpa mereka dari rasa takut. Artinya apa, Pak? Artinya mereka itu sangat takut, ya. Ketika mereka mendengarkan Allah berucap, Allah berkata, takut mereka, Pak. Ini bukan perkataan sembarangan, ini bukan perkataan makhluk ini. Ini perkataan pencipta kita, ya, yang menciptakan alam semesta. Takut malaikat. Hendaknya kita gitu juga, Pak, walaupun nggak persis 100% kayak malaikat, minimal, Pak, ketika dibacakan Al-Quran, ya Allah, ini Al-Quran ini perkataan, bukan perkataan manusia ini bukan qaulul bashar, bukan perkataan manusia, ya, ini adalah perkataan Rabbul Alamin, Rabbul Jalla Jalaluh, sangat luar biasa Allah itu, ya. Maka begitu malaikat takut, ya,
Luar biasa. Kemudian ayat ini juga menjelaskan wa tasaulihim amma qala rabbuhum. Kemudian mereka saling bertanya, apa tadi yang telah Allah firmankan, Allah katakan itu apa gitu. Artinya mereka ingin tahu. Karena kalamullah itu Pak, ilmunya Allah ada pada Al-Qur'an, ada pada firman Allah. Wa ijabatu ba'dihim li ba'din. Kemudian jawaban sebahagian kepada sebagian yang lain. Artinya mereka tidak menyembunyikan ilmu gitu ya. Kalau mereka tahu tentang apa yang Allah katakan, mereka akan sampaikan seperti itu. Kemudian ayat ini juga menerangkan tentang, hadis ini juga menerangkan tentang wa ma ta'maluhu asyayatinu, apa yang dilakukan oleh para syaitan, oleh syaitan-syaitan ya, alladzina yatakhattifuna kalama al-malaikati, yang mana mereka mencuri ya, menyambar, mendengarkan ya perkataan para malaikat. Jadi malaikat mendengarkan dari Allah, kemudian malaikat ketika menyampaikan kepada malaikat yang lain, itu yang didengar oleh syaitan ini, pencuri berita langit ini. Fi dzalika, dalam hal itu, litulqiyahu ya. Bisa juga litulqiyahu ila saharati wal kuhan, supaya mereka sampaikan kepada para penyihir. Saharah itu jamak Pak ya. Bentuk tunggalnya sahirun, ini jamak taksir, jamaknya saharatun ya. Wal kuhan juga jamak Pak, bentuk jamak, bentuk tunggalnya apa? Kahin. Kahin itu ada tukang ramal, orang yang menerka-nerka kejadian yang akan terjadi esok hari, baik itu nasib seseorang, jodoh seseorang, rezeki seseorang, atau barang hilang. Ini juga termasuk. Nah, maka kalau ada sekarang Pak orang yang mengklaim tahu tentang barang hilang cuman dengan modal baca ayat katanya, atau modal melihat Al-Quran, maka kita pastikan itu dukun. Dukun berkedok kiai. Ini bahaya Pak. Kalau dukun dengan tampang beringas, dengan pakaian hitam ya, kemudian punya kalungnya bentuknya kayak tengkorak, itu orang tahu ini dukun. Tapi dukun yang menyesatkan itu Pak, itu sudah tahu ini dukun ilmu hitam katanya. Tapi kalau dukun yang berpenampilan ustaz, kiai, bahkan pakai sorban juga, ini yang banyak menyesatkan. Itu yang lebih parah sebenarnya. Gak ada ilmu hitam, putih, merah, hijau, kelabu, gak ada semuanya. Semua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yang menerka-nerka perkara gaib, gak ada. Itu ilmu yang benar. Itu semuanya adalah ilmu sesat, ya, ilmu sihir. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan ini termasuk dosa besar Pak, sihir itu ya. Bahkan pelakunya kalau tidak bertobat ya keluar dari Islam, iya, keluar dari Islam. Dalilnya pada surah Al-Baqarah, ketika orang itu mempelajari dan mengamalkan sihir, mengajarkan sihir, ya menjadi kufur. Sebagaimana firman Allah yang sering kita baca ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman enggak kafir kata Allah. Yang kafir itu siapa? Para syaitan. Kenapa? Apa sebabnya? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Sehingga sihir itu Pak penyebab kekufuran. Orang yang mempelajari sihir sama saja dia menyembah selain Allah, sama statusnya. Jadi orang yang mempelajari sihir, mengajarkan sihir, itu statusnya sama dia dengan apa? Dia sama dengan dia masuk agama Nasrani ya. Sama-sama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Na'udzubillahi min zalik. Ini bahaya Pak. Makanya memberantas dukun itu kewajiban kita bersama. Ya. Kenapa? Karena dukun itu mengajarkan sihir. Sihir itu membuat orang jauh dari Islam, membuat orang murtad. Na'udzubillahi min zalik. Itu hati-hati Pak. Makanya ya, ilmu sihir ini berbahaya sekali. Tentu ini sihir yang mengandung kesyirikan. Kalau sihir yang sifatnya adalah seperti tukang sulap, ini tidak. Ini jatuh ke dalam dosa besar saja. Kenapa? Karena dia menipu saja dosanya, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak melakukan perbuatan syirik besar. Maka hati-hati sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah perdukunan. Sehingga di Arab Saudi Pak, orang yang melakukan proses berdukun itu yang pertama diminta tobat.
ketika tobat dipenggal lagi. Karena memang Imam Syafi'i mengatakan haddus sahir, had itu artinya hukum pidana. Hukum pidana bagi penyihir itu adalah darbatun bisayf, dipenggal dengan pedang. Maka dalam ilmu fikih Pak, dalam istilah para fuqaha dalam kitab-kitab fikih, termasuk dalam kitab Riddah, jadi ada kitab pembahasan tentang murtad ya. Di antara hukum pidana bagi pelaku murtad itu adalah di hukum mati. Sehingga penyihir itu Pak, ya setelah dia bertobat dipenggal dia. Kalau tobat alhamdulillah, namun hukum hadnya tetap dilaksanakan. Namun ini adalah wewenang siapa Pak? Ya pemerintah, penguasa. Jangan kita apa ya? Nah, kalau kita melakukannya kita yang berdosa. Karena itu bukanlah hak dan wewenang kita. Seperti juga hukum rajam bagi pezina yang telah menikah, muhsan ya. Nah, maka hukumnya itu dirajam, dilempari Pak, dimasukkan dia ke dalam lubang, kepalanya saja yang kelihatan, kemudian dilempari dengan batu oleh masyarakat satu kampung. Itu hukuman berat itu. Karena zina itu sangat luar biasa Pak, ngeri. Hari ini Pak, zina itu luar biasa. Zina banyak sekali hari ini ya. Nauzubillahi min zalik ya. Perzinaan di mana-mana. Maka kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari zina ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kembali kepada pembahasan beliau, makna global dari dari hadis tadi ya. Nah, bahwasanya malaikat seperti itu, mereka mencuri berita langit, perkataan malaikat para syaitan itu Pak, kemudian mereka sampaikan kepada sekutu mereka di dunia. Siapa sekutu mereka tadi Pak? Dukun, betul ya. Naam. Wa ma tulaqihi syayatinu minar rummi bisyubi hina idzin. Dan apa yang didapati oleh para syaitan itu ya, dari lemparan dengan meteor pada waktu itu juga. Artinya syaitan itu mereka mengorbankan jiwa mereka Pak, untuk mendapat mencuri berita langit, dan mereka juga disambar oleh meteor ya. Wa annahu qad yatamakkanu syaitanu min isalil kalimatil masmu'ati minal malaikati ila sahir awil kahin ya. Jadi ya di antara adab kita terhadap Al-Quran kan harus kita dengarkan. Namun terkadang kita ada kegiatan pula dihidupkan oleh orang Al-Qurannya. Nah, itu orang yang akan menanggung dosa orang yang nggak fokus mendengarkan Al-Quran. Ya daripada Al-Quran dibunyikan nggak didengarkan, lebih baik diapain Pak? Dimatikan ya. Nah, yang menghidupkan aja terkadang sibuk lah ngomong ya, lah ngidupin Al-Quran, dia ngobrol gitu ya, lah lantak Al-Quran. Itu termasuk menyepelekan Al-Quran yang seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Itu luar biasa ya. Wa annahu qad yatamakkanu syaitan. Terkadang syaitan itu mampu, yatamakkan itu artinya kuasa, mampu, mungkin baginya ini. Min isali, dari menyampaikan al-kalimah al-masmu'ah, kata yang mereka dengar, minal malaikah, dari para malaikat, ila sahir, kepada penyihir, awil kahin, atau kepada dukun. Lihikmatin, Allah itu tahu ya, disebabkan ada hikmah, ada rahasia di balik itu. Ya'lamuhallahu, yang Allah mengetahuinya. Wa illa fahuwa subhanahu wa ta'ala yafutu syai'un ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sesuatu yang luput dari beliau, dari Allah azza wa jalla. Tahu Allah itu syaitan itu akan mengambil, tetapi kenapa terkadang dibiarkan? Ada hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Supaya kita tahu sekutunya. Nah, ini dukun, tahu kita dukun itu benar, karena yang benar itu yang disampaikan oleh syaitan kafir, jin kafir kepada mereka. Namun satu kebenaran ya dicampur dengan 100 kebohongan dan kedustaan. Itu hikmahnya di antaranya seperti itu Pak. Fayuzadu ma'atil kalimah, ditambahkan dengan satu kata benar yang mereka dengar dari malaikat, min kibali syaitan awil adami, dari para syaitan atau dari manusia yang telah disampaikan oleh syaitan itu, tis'un wa tis'una kadzbatan, 99 kedustaan, wa tuza'u kulluha, disebarkan seluruhnya, finnas, kepada manusia,
fayusaddiqunaha, dan mereka para dukun ya, manusia sekutunya para syaitan ini membenarkannya ya, kullaha semuanya, bisababi tilka al kalimatil masmu'ati, disebabkan oleh satu kalimat benar yang mereka dengar namun telah dicampur dengan 99 kedustaan, namun semuanya mereka benarkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari hadis di atas. Jadi hadis yang di atas itu menjelaskan kepada kita bagaimana syaitan itu ya berkolaborasi mereka menyusun tubuh-tubuh mereka satu di atas yang lainnya, kemudian satu di atas yang berikutnya untuk mencuri. Ini untuk mencuri, Pak. Lihat bagaimana syaitan, Pak, begitu mereka bekerja sama, nggak sendiri, Pak, saling tersusun seperti itu yang telah kita sampaikan sebelumnya. Hendaknya, Pak, kita manusia dalam kebenaran, mereka dalam kebatilan, Pak, bersemangat. Hendaknya muslim itu dalam kebenaran hendaknya lebih daripada syaitan dalam kebatilan. Maka ada yang mengatakan, kalau seandainya engkau ingin konsisten dalam kebenaran, lihatlah bagaimana konsistennya iblis dalam kesesatan. Iblis tidak berputus asa, Pak, bagaimana mereka ingin menyesatkan manusia. Tidak ada kata menyerah ya, namun untuk kesesatan itu. Nah, kenapa manusia kita sebagai seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah ya tidak seperti itu, namun di dalam kebenaran. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kesesuaian hadis ini dengan bab yang dibahas. Bab tentang apa, Bang Ijal? Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hatta ya idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika Allah mencabut rasa takut pada hati-hati mereka para malaikat itu ketika mendengarkan firman Allah. Jadi apa korelasi hadis ini dengan bab itu, kan gitu. Kata beliau, anna fihi aradda 'alal musyrikin, sesungguhnya dalam hadis ini terdapat bantahan, Pak, sanggahan terhadap orang-orang musyrik. Fa innahu idza kana hadha hadul malaika. Sekarang pertanyaannya, Pak, di mana apa yang disanggah dari orang musyrik itu, Pak? Karena mereka ya memberikan ibadah kepada selain Allah, gitu. Jadi hadis ini terdapat di dalamnya sanggahan kepada orang-orang musyrik tersebut ya. Fa innahu idza kana hadha halul malaikah, sesungguhnya kalau seandainya seperti ini kondisi para malaikat inda sima'i kalamillah, ketika mendengarkan kalam Allah, ma'atahumullahu minal quwwah, yang mana mereka Allah telah berikan kekuatan kepada para malaikat. Namun ketika mereka para malaikat yang kuat tersebut, yang Allah telah berikan kekuatan kepada mereka, yang sayap Jibril saja, Pak, kalau Jibril membentangkan sayap ini menutupi ufuk, kan gitu. Dalam hadis seperti itu, besar sekali, Pak. Ya. Walaupun seperti itu kondisi malaikat yang penuh dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, namun lihat bagaimana sikap mereka ketika mendengarkan firman Allah. Ya, mereka takut. Malaikat saja yang lebih besar daripada kita, Pak, takut, apalagi kita yang lemah. Ulima annahu, maka diketahui ya, sesungguhnya la yajuzu, tidak diperbolehkan, haram, bahkan syirik ya, sarfu syai'in minal ibadati lahum, memalingkan sedikit pun ibadah untuk para malaikat. Maka nggak boleh kita sembah malaikat itu, karena malaikat itu sangat takut kepada Allah. Mereka juga hamba Allah. Ibadun amsalukum, yang kalian sembah itu, kata Allah, daripada malaikat, jin, patung, itu adalah hamba-hamba juga ya, makhluk Allah juga, yang mana kedudukan mereka itu seperti kalian, kata Allah. Jadi yang disembah selain Allah itu, Pak, itu hamba Allah semuanya, itu ciptaan Allah semuanya. Maka tidak layak Allah disamakan, disekutukan dengan ya makhluk, karena Allah itu ahad, esa, tunggal, yang tidak ada sekutu bagi Allah dengan apapun di dunia ini, bahkan di alam semesta ini nggak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa
min biman dunahum, dan bagaimana dengan yang di bawah malaikat? Malaikat saja tidak boleh diberikan ibadah kepada mereka, bagaimana dengan para wali? Ya, orang-orang saleh yang telah meninggal. Kenapa mereka dimintai gitu Pak ya? Kenapa berdoa manusia kepada mereka? Sehingga seolah-olah tidak cukup bagi mereka Allah, sehingga Allah itu mesti dipersekutukan gitu. Makanya orang musyrik itu Pak, mereka tidak cukup baginya Allah, nggak cukup Allah saja sebagai yang disembah. Iya, mereka pingin nyembah yang lain. Dia tamak mereka, ya, dalam menyembah gitu, dalam berdoa. Nggak cukup Allah saja yang mereka minta, padahal ya Allah minta mereka mengesahkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas sekali Pak. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Ibadah itu luas Pak. Seluruh ibadah kita termasuk berdoa juga, doa ibadah. Hanya kepada Engkau ya Allah. Artinya nggak boleh kepada yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang ya sufi hari ini yang gulat ya, ekstremisnya nauzubillah ya. Mereka minta kepada selain Allah, kepada makhluk Allah, kepada nabi lah, kepada cucu-cucu nabi, madad ya Husain. Ada sekarang Pak. Ya, ini bukan omongan belaka. Terekam, ada jejak digitalnya. Mereka minta madad. Madad itu artinya minta apa? Doa itu. Kenapa kau nggak bilang madad ya Allah? Kenapa kau nggak mau minta dengan Allah saja kan gitu? Seolah Allah itu nggak ada harganya menurut mereka ya. Padahal yang ngasih mereka makan siapa? Husain nggak ngasih mereka makan. Tanya mereka orang yang minta berdoa kepada selain Allah itu. Yang ngasih rezeki kalian siapa? Yang memberikan oksigen bagi antum siapa? Ya Husain. Nah, kafir itu nauzubillah. Ya kan? Yang menciptakan bagi kalian matahari siapa? Tanya orang-orang, ya kan? Apakah Husain? Apakah Nabi Muhammad? Sehingga kalian sekutukan Allah dengan Nabi Muhammad gitu. Tanya mereka apa orang yang seperti itu. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an ketika membantah orang yang mempersekutukan Allah pada tauhid al-uluhiyah, maka kita hujah mereka dengan tauhid ar-rububiyah. Kalian sekarang berdoa, wahai wali syekh, tolong kami. Apakah syekh itu yang telah menciptakan kalian? Bilang, ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok nggak cukup Allah bagi kita? Padahal kita mengatakan apa? Wa kafa billahi ya syahida, ya kan? Wa kafa billahi ya cukuplah bagi Allah penolong, saksi ya. Jadi kalau seandainya cukup Allah penolong, kenapa masih minta kepada makhluk? Nah, di situ apa ya? Kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ini luar biasa. Ya, ini adalah penyakit kronis ya yang diderita oleh umat manusia sekarang. Penyakit syirik ini luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkeramatkan benda ini luar biasa, mengkeramatkan zimat. Ini masih ada Pak. Ya, kalau kita adakan penelitian masih banyak kejadian-kejadian kepercayaan keyakinan yang seperti itu. Inilah yang mesti kita bersihkan Pak ya. Itulah namanya tasfiyah, kita bersihkan itu. Bagaimana Allah akan menerima ibadah kita sementara Allah masih dipersekutukan gitu ya. Masih disembah, didoakan selain Allah, masih berdoa manusia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari tauhid. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis? Ma yustafadu minal hadis. Apa saja? Ma di sini Pak mananya adalah sebagai al-mausul ya, sebagai ismul mausul yang mananya ya yang bisa diartikan dengan yang atau apa saja gitu. Ma yustafad yang diambil pelajaran minal hadisi dari hadis di atas.
Awalan, yang pertama, araddu 'alal musyrikin alladziina ya'buduna al-malaikah. Hadis di atas sebagai rad itu artinya bantahan, sanggahan. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang musyrik. Apa sifat orang musyrik itu? Alladziina ya'buduna al-malaikah, yang mana mereka menyembah para malaikat, wal anbiya'a, dan para nabi, wassalihina, dan orang-orang saleh. Dari sisi mana hadis itu membantah? Karena hadis tersebut menjelaskan tentang bagaimana malaikat takut kepada Allah ketika mendengarkan firman Allah. Mereka sangat takut. Bagaimana mungkin makhluk Allah, makhluk yang takut kepada Allah dipersekutukan, disembah bersama Allah? Tentu tidak bisa diterima, kan gitu. Dan juga orang-orang, dan juga para nabi dan orang-orang saleh, mereka semua makhluk Allah yang takut kepada Allah, maka tidak layak untuk dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk mempersekutukan malaikat dengan Allah? Nah, gitu. Bentuknya adalah menyamakan Allah dengan malaikat dalam 3 hal. Atau dalam hal-hal yang merupakan khusus bagi Allah. Contoh, dalam perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Jadi kalau ada orang sekarang meyakini enggak, ternyata bukan cuma Allah yang mengatur alam semesta ini. Ada namanya wali ghaus. Wali ghaus diyakini juga seperti Allah, nauzubillah, juga memiliki peran dalam mengatur alam semesta ini. Atau wali kutub, mengatur kutub mereka, kutub selatan, kutub, nauzubillah. Ada Pak keyakinan seperti itu di tengah-tengah mereka. Ini orang-orang sufi, nauzubillah. Mereka nggak yakin Allah saja, mereka nggak yakin Allah itu esa gitu ya. Kalau mereka yakin Allah itu satu tunggal mengatur alam semesta ini, mereka tidak akan meyakini ada selain Allah yang mengaturnya. Nauzubillahi min dzalik. Sebagian mereka ada yang meyakini seperti itu. Maka hadis ini membantah mereka. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, yang kedua, ta'zimullah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu al-mustahiqu lil ibadah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi, wahdahu, Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi hadis yang di atas itu Pak menunjukkan kepada kita bagaimana pengagungan malaikat kepada Allah, dan kita juga mesti mengagungkan Allah. Jadi bagaimana bentuk kita mengagungkan Allah Pak? Kita mengagungkan perintah dan larangan Allah. Ketika kita tahu ini adalah perintah Allah, Allah yang memerintahkan kita, maka sami'na wa ata'na, itu bentuk kita mengagungkan Allah. Sebagaimana juga dahulu Nabi Ibrahim Pak ketika Nabi Ibrahim bermimpi, karena mimpi itu adalah wahyu bagi para nabi. Selain nabi, mimpinya dilihat dulu, bukan sebagai wahyu Pak. Boleh jadi dari syaitan kan gitu. Tapi kalau para nabi bermimpi, itu wahyu dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim, Allah mimpikan menyembelih anaknya Ismail, maka bagaimana bentuk pengagungan Nabi Ibrahim? Sami'na wa ata'na. Kalau memang Allah yang memerintahkan, apa boleh buat apapun, akan kita korbankan. Perasaan sayang kepada anaknya luar biasa juga Pak. Nabi Ismail luar biasa juga. Kalau Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukannya, wahai ayahku, ya abatif al matumar, wahai ayahku saya, if'al, lakukan matumar, apa yang engkau diperintah. Kalau itu perintah Allah, if'al, lakukan. Jangan pedulikan rasa itu, karena perasaan Pak, kalau bertentangan dengan firman Allah, perasaan mesti kita pijak. Nggak ada lagi perasaan Pak. Kalau berkaitan dengan apa? Dengan hukum Allah. Seperti perkataan Rasulullah kepada anaknya Fatimah,
Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad, anak perempuan Muhammad, mencuri, laqata'tu yadaha. Padahal dia sama sayang, cinta itu secara manusia, cinta beliau sama anaknya. Tapi kalau berhubungan dengan hukum Allah, mencuri dia Fatimah, aku potong tangannya, kata Rasulullah. Nggak ada nepotisme dalam Islam. Kalau yang salah itu, walaupun keluarga kita, akan kita ya eksekusi, kan gitu. Iya, kalau menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis tersebut terdapat apa? Pengagungan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, salisan, yang ketiga, isbatu uluhillahi ala khalqihi wa isbatu takallumihi bi kalamin yusma'u. Dalam hadis di atas menetapkan tingginya Allah, sifat tinggi bagi Allah di atas makhluknya. Ya, jadi zatnya Allah itu di atas makhluknya. Kenapa? Karena dalam hadis itu kan Allah itu wahwal aliyul kabir, wahwal aliyul kabir. Allah itu ali itu artinya maha tinggi. Allah itu tinggi, Pak. Tinggi daripada seluruh makhluknya, di atas seluruh makhluknya. Kemudian dalam hadis itu juga terdapat penetapan Allah itu takallum, berbicara dengan pembicaraan yang dapat didengar. Ya, jadi Al-Quran yang ada pada kita ini adalah kalamullah, firman Allah yang ditulis itu dan bisa didengar. Ketika kita baca Al-Quran, yang kita baca itu adalah firman Allah. Walaupun suaranya suara kita, memang suara kita memang alif lam mim itu suara saya. Namun yang saya baca itu adalah kalamullah. Itu. Ini ada yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian rabi'an, yang keempat, ibtalus sihri wal kuhanati. Dalam hadis di atas terdapat pembatalan bahwasanya sihir dan perdukunan itu adalah kebatilan dan kesyirikan. Wa in sadaqal kahinu wasahiru fi ba'dil ahyan, meskipun ya terkadang para dukun penyihir itu benar. Kan seperti yang telah dijelaskan oleh hadis, Pak, terkadang disampaikan oleh syaitan satu kebenaran, namun terkadang saja satu saja yang benar, namun yang satu itu sudah dicampur, sudah dibumbui ya dengan 100 atau 99 kedustaan. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir, annal ibrata, yang dilihat itu, yang menjadi ibrah itu bil ghalibil katsir, dengan yang mayoritas, dengan kebanyakan, ya, la bin nadiril qalil, bukan dengan yang jarang atau yang sedikit, dengan yang jarang lagi sedikit, ya. Memang ada perkataan dukun itu yang benar, tapi itu qalil, satu saja, dikit, nadir, jarang. Namun kebanyakan yang dia sampaikan itu adalah dusta dan kebohongan. Dan yang benar itu pun didapat dengan cara yang tidak halal, ya. Hasil curian. Nah, hasil curian daripada jin kafir yang mencuri berita langit. Itu yang mereka lakukan. Nauzubillahi min haula'is saharah wal kuhan wal arraf, ya. Mereka semua adalah kaki tangan iblis. Para dukun, tukang ramal, Bapak Ibu, itu semuanya adalah kaki tangan iblis di permukaan bumi ini. Maka marilah sama-sama, Pak, kita memerangi ya pelaku-pelaku perdukunan itu dengan minimal dengan perkataan kita. Kalau dengan tangan itu tugasnya ulil amri, karena Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat, mendengarkan, menyaksikan kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Ini pemerintah. Faman lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu, maka dengan lisan kita. Maka terus kita dakwahkan, terus kita suarakan perlawanan terhadap para dukun. Dukun itu musuh Islam,
dukun itu musuh bersama, musuh akidah, musuh tauhid. Maka marilah kita sama-sama memberantas dukun dimanapun mereka berada. Kalau berada di RT kita, datangi Pak dukun itu, diajak dia kepada tauhid. Ya, itu yang pernah kami lakukan. Kalau ada dukun, kita datangi dia, kita tanya betul kehebatannya tuh. Coba Pak, kesaktian Bapak apa? Barang hilang. Toib ya. Sekarang Bapak tebak dulu ya. Apa yang ada di tanganku, gitu aja. Kan Bapak bisa nebak barang hilang kan? Gitu. Nah, sekarang barang hilang itu sudah jauh itu ya. Sudah kemarin. Sekarang aja. Kalau Bapak hebat, tolong apa yang ada di tangan saya kan gitu. Oh, nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu ngapain ya? Bapak ngaku tahu gitu ya. Na'udzubillahi minallah. Maka itu ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dukun itu menyesatkan Pak, maka kita harus terus ya mengarahkan manusia untuk tidak terpedaya oleh tipu daya para dukun. Wallahu taala alam bisawab. Karena mengingat waktu, mungkin kita cukupkan pembahasan kita dahulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.